Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pada pagi hari ini kita ketemu untuk yang pertama kalinya. Saya di sini mewakili teman-teman ditunjuk oleh manajemen sekolah untuk mengisi materi pembelajaran kimia. Nah, mungkin anak-anak selama ini pernah mendengar istilah kimia atau mungkin ada yang belum pernah mendengar istilah kimia. Jangan khawatir bahwa pembelajaran kimia itu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, materi pertama yang pada kesempatan pagi ini akan Pak Rahmat jelaskan bersama tim, ya. Khusus pagi ini Pak Rahmat dulu yang akan menjelaskan, ya. Sementara tim-tim Pak Rahmat mungkin minggu-minggu berikutnya. Dan pada kesempatan pagi ini Pak Rahmat akan menjelaskan materi mengenai materi dan perubahannya. Kita bisa lihat kimia, materi, dan perubahannya. Materi yang dimaksud dari sini adalah materi yang khusus pelajaran kimia, ya, yaitu bahan, perubahan bahan, materi dan perubahan bahan. Ya, kenapa materi ini perlu disampaikan? Pelajaran kimia perlu disampaikan di SMK dan setingkatnya SMA. Ya, pelajaran kimia itu betul-betul penting, ya, betul-betul penting yang perlu untuk anak-anak ketahui. Contoh sederhana saja. Kalau kita bernapas, tentunya kita menghirup oksigen. Ya. Terus kalau kita sehabis menghirup oksigen, kita akan mengeluarkannya dalam bentuk gas karbon dioksida. Nah, anak-anak perlu tahu oksigen itu seperti apa. Oksigen itu adalah gas. Oksigen itu ada rumus kimianya. Jadi itulah pentingnya kita belajar kimia. Anak-anak bisa tahu. Contoh yang lain, misalnya di rumah kita, di dapur. Ibu setiap hari menyediakan yang namanya gula dan garam. Gula dan garam ini salah satu contoh, ya, beberapa dari sekian banyak contoh zat-zat kimia yang memang dibutuhkan oleh kita dalam hal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi bahan kimia secara keseluruhan jangan diartikan sebagai bahan-bahan yang berkonotasi negatif, racun dan lain-lain. Tapi kimia secara umum juga banyak yang bermanfaat untuk kebutuhan kita. Ya, dan pada kesempatan ini, pada pagi ini, Pak Rahmat akan menjelaskan kenapa pentingnya kimia. Ya, apa itu pentingnya kimia buat anak-anak. Kompetensi dasarnya bahwa kita perlu memahami peran kimia dalam kehidupan. Mengevaluasi berbagai peran kimia dalam kehidupan. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama untuk pengetahuan, mendeskripsikan perubahan materi, mengklasifikasikan materi. Yang kedua, indikator pada keterampilan, menentukan jenis perubahan materi melalui percobaan, melakukan presentasi laporan hasil percobaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membedakan sifat kimia dan sifat fisika. Yang kedua, siswa juga mampu membedakan perubahan kimia dan fisika melalui percobaan. Nah, selanjutnya perlu kita masuk ke ilmu kimia itu sendiri. Perlu anak-anak ketahui di SMK TJP itu ada 6 jurusan, ya, ada 6 jurusan. Dan masing-masing jurusan, karena kita adalah sekolah teknologi dan industri, masing-masing jurusan itu dapat pelajaran kimia. Kenapa pelajaran kimia itu dibutuhkan? Ya, kenapa pelajaran kimia itu dibutuhkan untuk siswa pelajari? Ya, kenapa perlu? Kita lihat dari sini. Yang pertama, sambil contoh, para ambil contoh adalah untuk jurusan pengelasan. Jurusan pengelasan, pada saat mengelas, mesti tahu jenis, ya, materi apa yang dipakai untuk pengelasan. Yaitu dalam hal ini adalah logam. Ya, logam apa yang dipakai? Itu. Kalau kita tidak belajar kimia, kita akan bingung. Makanya dasarnya perlu belajar ilmu kimia. Ini seandainya siswa mau melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke perguruan tinggi misalnya ke politeknik, itu sangat dibutuhkan sekali pelajaran seperti ini. Ini contoh untuk jurusan pengelasan. Selanjutnya, jurusan teknik pemesinan. Sama untuk jurusan teknik pemesinan juga. Selain logam, juga pelumas. Karena apa? Mesin-mesin di jurusan teknik mesin
itu butuh perawatan dan perlu tahu jenis pelumas apa yang dipakai. Karena kebanyakan mesin-mesin yang ada di sekolah kita, di SMK TJP, itu mesin-mesin jenis mesin-mesin industri. Ya, itu perlu dipelajari. Makanya kita jurusan teknik mesin juga memerlukan pelajaran kimia ini. Untuk jurusan berikutnya, jurusan TKR, teknik kendaraan ringan. Pada jurusan TKR, kenapa siswa juga butuh pelajaran kimia? Siswa akan tahu bagaimana jenis BBM yang dipakai untuk proses pembakaran mesin kendaraan. Jadi tidak sembarangan. Ya, jadi untuk jenis kendaraan tertentu, mobil tertentu, sepeda motor tertentu membutuhkan BBM apa jenisnya supaya mesin kendaraannya tidak rusak seperti itu. Untuk jurusan yang lain, misalnya untuk RPL dan TKJ, nah ini agak unik ya, RPL dan TKJ. Di sini siswa ternyata juga bisa membuat software periodic table, ya tabel periodik. Dengan membuat software itu akan mempermudah siswa untuk belajar mengenai kimia, mempermudah mengetahui unsur-unsur kimia. Itu dengan membuat software. Ini dibutuhkan keahlian di bidang, terutama dari jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak. Untuk jurusan TKJ, salah satu teknologi yang dibutuhkan adalah teknologi serat optik. Ini juga dibutuhkan selain jaringan. Jadi sangat diperlukan sekali ilmu kimia ya dalam disiplin ilmu di SMK TJP ini. Dan untuk disiplin ilmu yang terakhir adalah untuk jurusan listrik, kimia yang ada di jurusan listrik. Bahwa jenis arus listrik apa yang diperlukan pada reaksi kimia ya pada jurusan listrik. Jadi kita akan mengetahui semuanya. Jadi semua jurusan yang ada di SMK TJP sangat membutuhkan pelajaran kimia. Maka pelajaran kimia betul-betul anak-anak butuhkan di sekolah ini. Kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang kita lihat di sini adalah gambar besi yang berkarat dan tidak berkarat. Di sini sudah ada dua materi yang berbeda. Ya, ada dua materi sama-sama besi ya, tapi wujudnya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda. Apa itu ilmu kimia? Kita akan pelajari apa itu ilmu kimia. Jadi ilmu kimia ini adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam, ya, ilmu pengetahuan alam ya, yang mempelajari tentang materi. Ya, mempelajari tentang materi, baik itu materi hidup ataupun mati. Kalau materi hidup itu manusia. Manusia berarti kita masuk ke biologi terlalu jauh. Jadi kita cukup bicara materi yang benda matinya saja. Ya, materi yang meliputi apa? Meliputi struktur, susunan, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Lanjut. Ya, kita bisa lihat lagi gambar di sini ada es mencair, ada besi berkarat, ada kayu terbakar, ada lilin yang dibakar. Ini contohnya. Kita bisa lihat apa itu materi. Dari gambar ini kita bisa mendefinisikan bahwa materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Ya, segala sesuatu apa saja yang ada di muka bumi ini, ya, yang memiliki massa dan menempati ruangan. Maka itu disebut dengan materi, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Jadi secara spesifik, ya, materi yang kita pelajari ini adalah materi yang berkaitan dengan benda matinya. Makanya contohnya di sini adalah contoh yang benda matinya. Oke, kita lanjut. Wujud dari materi. Nah, perhatikan di sini. Wujud dari materi yang pertama adalah padat. Ya, padat, ada cair, juga ada gas. Nah, untuk yang padat, kita bisa lihat bahwa materi ini mempunyai bentuk tertentu. Ya, mempunyai volume. Ini para-para ambil contoh. Ya, ini adalah besi. Ya, jadi besi ini mempunyai bentuk tertentu. Ya, dia mempunyai volume tertentu juga. Ya, partikelnya tersusun rapat. Dan gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Ya, karena tersusun rapat jadi seperti berdesak-desakan. Gaya tarik antar partikelnya sangat kuat dari besi ini. Ya. Contoh jenis materi yang lain ada banyak. Bisa tembaga, bisa emas dan lain-lain. Paraman ambil contoh saja satu, yaitu besi. Untuk yang cair ini mempunyai bentuk mengikuti wadahnya. Mengikuti wajahnya, di mana mempunyai volume tertentu. Kita bisa lihat di sini. Nah, mengikuti wadahnya. Ya, jadi kita lihat air ini ada di dalam wadah, seperti ini bentuk wadahnya. Ini namanya gelas Erlenmeyer, ini namanya ya. Mudah bergerak, volumenya tertentu, mempunyai volume tertentu, mudah bergerak. Kita lihat kita goyangkan mudah bergerak ini. Gaya tarik partikelnya relatif kuat, tapi tidak sekuat yang pertama tadi, tidak sekuat besi tadi, karena terlalu padat. Kalau ini sudah cair, ya.
ya, dan kuat, dan bentuk partikelnya relatif padat ya. Apabila ini kita pindahkan, ya, apabila kita pindahkan ke bentuk yang lain, maka bentuknya akan berubah. Nah, bentuknya akan berubah, ya. Wadahnya, jadi bentuknya itu mengikuti wadahnya, gerakannya, mengikuti wadahnya seperti itu. Ini untuk yang cair ya. Untuk yang gas, ya, contoh. Nah, kita bisa lihat ini, ya. Ini adalah balon, ya. Ya. Gas ini bentuk balon ini mempunyai, ya, bentuk mengikuti seluruh, ya, bentuk mengikuti seluruh wadah yang ditempatinya. Sangat mudah bergerak. Jarak antar partikel, ya, jarak antar partikelnya sangat jauh, ya. Jadi gaya tarik partikelnya sangat lemah. Jadi berbeda sekali dengan berbentuk cair dan padat. Ya. Dari ketiga contoh wujud materi ini, kita bisa tahu bahwa padat, cair, dan gas ini ada di lingkungan kita. Kita bisa, ya, kita bisa menemukan. Ini contoh-contoh sederhana nih. Jadi bahan-bahan kimia sederhana ini bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Ya, kita lanjut. Sifat dari materi. Ya. Sifat dari materi itu adalah sifat fisika yang pertama. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa harus mengubah susunan materinya. Ya, kita mengamati saja tanpa harus mengubah susunan materinya. Contohnya apa saja? Misalnya massa, volume. Ini contohnya nih. Ini volume, ya. Ya, volume dari air ini, ya, ini termasuk sifat dari fisika, ya, volume, masanya. Kalor, panasnya ya, warna, saat, bau, titik didih, titik lebur, daya hantar listrik, kelarutan, kekerasan, dan lain-lain. Ya, ini contoh sifat fisika. Ada juga sifat kimia, sifat yang dapat diamati akibat terjadinya perubahan suatu materi menjadi materi lain. Ya, berubah, dapat diamati menjadi materi lain. Misalnya, sifat dari karat besi. Di awal tadi kita bisa melihat ada dua contoh gambar. Satu besinya masih putih, yang satu sudah berkarat. Nah, itu contoh sifat sifat kimia, ya. Ada juga pembusukan makanan, ya, pembusukan daging, ya, daging membusuk. Makanan busuk, ya, makanan busuk itu sebenarnya contohnya bukan busuk ya, sebenarnya rasanya yang berubah aja, misalnya nasi basi atau roti keluar jamur atau banyak lagi. Ya, atau banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Intinya itu contoh dari sifat kimia. Ini apa? Kedelai jadi tempe. Itu juga sifat kimia, berubah. Ya, besi berkarat dan lain-lain tadi, ya. Jadi sifat karat besi, pembusukan makanan dan pembakaran bahan bakar. Bahan bakar ya, kita lihat di sini. Kita punya jurusan TKR. Ya, jurusan teknik kendaraan ringan. Jadi proses pembuatan bahan bakar ini terjadi. Kalau kita menyalakan mesin, maka terjadi proses pembakaran dari bahan bakar. Ya, seperti itu tadi. Itu sifat dari materi. Contoh sifat fisika dan sifat kimia. Contohnya, besi. Kita lihat ya. Besi ini tadi, sifat-sifatnya, sifat fisikanya, wujudnya padat. Ya, kita bisa lihat ini padat sekali. Konduktor, dia bisa mengantarkan listrik. Warnanya hitam, umumnya ya, tapi ada juga yang putih. Tapi umumnya hitam. Ya, umumnya dibuat hitam, warnanya hitam. Sifat kimia apa? Sifat kimianya bahwa besi ini bisa berkarat. Ya, besi ini bisa berkarat. Ya, bisa mengalami karat. Beda dengan logam-logam yang lain mungkin. Ada yang mungkin tidak bisa berkarat, kayak emas. Ya, emas tidak bisa berkarat, tapi emas punya kadar ya. Kebetulan saja namanya juga karat. Ya, 20 karat, 22 karat, 24 karat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau karat seperti itu namanya kadar. Ya, tapi kalau emas sendiri itu tidak bisa berkarat seperti besi. Ya. Yang kedua, selain besi ada air. Ya, air ini memiliki sifat-sifat apa? Sifat fisika. Contoh lagi ini. Nah, lihat sini. Air ini tadi, ya, sifat fisika, wujudnya cair. Ya, wujudnya cair. Ya, sifat fisika wujudnya cair dan juga bisa gas. Ya, jadi air bisa berwujud gas jika dipanaskan. Ya, tidak berwarna, bisa dikonsumsi. Itu sifat fisika. Sifat kimianya, air ini adalah pelarut universal. Artinya universalitasnya umum. Dia bisa melarutkan jenis larutan-larutan yang lain. Misalnya alkohol bisa dilarutkan dengan air. Asam sulfat bisa dilarutkan dengan air. Air aki ya, asam sulfat itu tadi. Ya, asam klorida juga bisa dilarutkan dengan air. Jadi ini sifatnya universal, umum.
Yang ketiga, contoh yang lain adalah udara. Sifatnya apa? Kita lihat di lingkungan sekitar kita sini udara. Ya. Udara yang memiliki sifat fisika, wujudnya gas, tidak berwarna. Dan udara ini tersusun dari banyak sekali materi. Selain oksigen, nitrogen, hidrogen, amoniak, ya, karbon dioksida, ada kurang lebih sekitar 17 jenis materi penyusun udara. Jadi banyak. Ya. Mungkin yang kita tahu penyusun udara itu hanya oksigen saja, tapi tidak hanya itu. Kalau hanya oksigen saja, berarti itu adalah oksigen murni. Ya. Oksigen yang kita bisa jumpai di rumah sakit pada saat kita membutuhkan pernapasan tabung oksigen, atau oksigen yang ada di laboratorium, di bengkel mesin, yang ada di bengkel mesin, itu tabung-tabung itu yang bisa dipakai untuk proses pengelasan. Itu tadi. Ya. Sifat kimia dari udara, ini merupakan sifat gabungan saat penyusun udara tadi. Jadi sifat gabungan sifat kimia itu dari udara ini tadi. Ya, kita sudah masuk sifat fisika dan sifat kimia. Perubahan materi berikutnya. Perubahan materi, kita lihat sini perubahan wujud materi terjadi karena adanya perubahan energi yang terkandung di dalam materi. Seperti diakibatkan oleh pemanasan dan pendinginan. Jadi materinya berubah, dipanaskan, didinginkan, berubah. Ya. Bentuknya, biasanya. Contohnya es dapat berubah menjadi air. Ya. Es dapat berubah menjadi air dan uap air jika dipanaskan. Begitu pula uap air berubah menjadi es dan es bila didinginkan. Seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Karena waktu yang sediakan memang terbatas, artinya waktu ini Pak Rahmat tidak bisa sajikan sampai selesai. Ya, untuk minggu depan akan dilanjutkan oleh rekan Pak Rahmat yang lain yang akan melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, apabila ada yang kurang lengkap, kurang jelas, silakan tonton video ini berkali-kali. Berkali-kali, silakan diputar berkali-kali sampai jelas. Apabila masih tidak jelas, silakan SMS gurunya. Ya, jadi jangan khawatir. Atau WA, ya, SMS dan WA gurunya. Ya, jadi jangan khawatir. Materi ini adalah materi yang mudah. Silakan anak-anak belajar tetap di rumah, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.